Gimana Pak? Pak, bentar Pak, sedikit aja Pak, tolong Pak. Pak Firdaus, ya Pak. Gimana Pak? Oke, ada dua saksi yang diminta keterangan hari ini. Ada beberapa keterangan yang tidak bersesuaian. Jadi tidak apa-apa, itu biasa. Karena memang keterangan saksi itu kan di bawah sumpah. Ada ancaman pidana di situ. Keterangan saksi yang memberikan keterangan saksi bohong atau palsu di persidangan ada sanksi pidana 7 tahun. Nanti akan pertimbangan seperti apa nanti? Berarti tadi bisa diartikan dia bohong atau gimana? Enggak, kami belum bisa ada keterangan saksi yang tidak bersesuaian saja. Berarti tidak bersesuaian dengan apa? Ada beberapa keterangan saksi yang sebelumnya kita minta itu saja. Nggak bersesuaian dengan korban atau gimana maksudnya? Ya, ada beberapa keterangan saksi yang sudah kita minta keterangan. Jadi ada beberapa keterangan tidak bersesuaian saja. Ada bukti itu kan? Tidak. Yang tidak bersesuaian itu dengan keterangan saksi yang lain? Ya, dengan keterangan saksi yang lain. Oh gitu. Kan saksi-saksi lain ada 11 yang sudah kita minta keterangan. Ini ada beberapa keterangan yang tidak bersesuaian. Itu saja nanti kita pastikan nanti seperti apa. Dua ini hubungannya keluarga atau apa Pak? Saksi ya, kapasitas sebagai saksi ya. Ini kan masih saksi JPU kan? Iya. Oke Pak, tadi kenapa kok memutar rekaman audio ulang? Kemarin kan sudah diputar, hari ini diputar lagi Pak. Diperlihatkan kepada saksi yang memastikan bahwa video itu dia tahu terkait video itu. Audio atau video yang diputar oleh jaksa? Kalau yang kedua saksi yang ini video ya, video. Untuk memastikan lagi keterangannya betul ini. Terima kasih ya. Ya siap. Gimana Pak? Hari ini kita sangat senang dengan kesaksian yang dihadirkan oleh JPU. Jadi dua saksi fakta. Jadi kalau yang kemarin saksi katanya, ini saksi fakta yang mengikuti proses interview yang bersama-sama dengan saksi korban, terang, jelas, dan di hadapan sumpah mengatakan bahwa interview ada di teras gubuk ST, gubuk terapi. Di teras, bisa dilihat semua orang, dan kemudian disebutkan juga wawancaranya hanya 5-10 menit. Ini linear dan keterangan saksi sebelumnya yang pro sana, yang mengatakan juga mereka sendiri mengalami itu. Nah, saksi korban mengaku dia diwawancarai di tengah gubuk di dalam ruangan. Sementara dua saksi tadi mengatakan dia melihat langsung dan bergiliran. Itu saksi korban itu hanya diwawancarai 5-10 menit juga sama dengan yang lainnya. Di teras juga, siang hari. Jadi tidak ada cerita dari jam 10 malam pergi sampai jam 12 siang. Tidak pernah. Dan itu juga pernah terjadi karena aturan di asrama putri juga ketat. Artinya keterangan saksi ini bertentangan dengan kesaksian korban? Ya, jadi kalau diambil dari 5 cerita, 5 orang ya, ini 4 ini menceritakan dirinya diwawancarai di teras gubuk dan siang hari. Walaupun yang 2 ini mencoba membantu kesaksian ini bahwa ini diperlakukan berbeda. Tetapi yang 2 ini mengatakan sama. Hanya bedanya yang 2 ini waktunya berbeda, ini mereka bertiga bersamaan. Jadi 2 ini bersama saksi korban bersamaan. Ya. Dan kami tadi mengajukan keberatan juga, saksi ini sempat ada yang mengintimidasi ketika ada di ruang jaksa. Tadi diajukan keberatan. Jadi mencoba untuk menjatuhkan mental yang bersangkutan. Sehingga saya katakan kalau LPSK tidak bisa bersikap adil, biarlah Tuhan dan rakyat nanti akan melihat siapa yang akan membela mereka. Karena kalau kita lihat hari ini kan lucu, LPSK menjaga orang-orang yang justru ikut di dalam mendesain ini semua. Bahkan kuasa hukum pun berbaju LPSK. Sementara saksi ini saksi fakta juga. Bukan saksi katanya, ini saksi fakta. Jadi bukan katanya, ini saksi fakta. Dia ikut bersama dengan korban. Dia wawancarai, dia diinterview bersamaan. Beda waktu saja. Harinya sama, keterangan yang pertama dan kedua sama. Dan ini bukan saksi dari kami loh ya. Ini saksi dari JPU. Ini semakin membuat terang, jelas bahwa memang peristiwanya fiktif. Dari mana Anda tahu kalau saksi tadi dari saksi? Ya, saksi kan menyampaikan keberatan tadi yang kedua. Yang pertama tidak menyampaikan, tapi yang kedua menyampaikan bahwa merasa tidak nyaman
ketika ada seseorang masuk di ruang tunggu itu menyampaikan hal-hal tertentu yang merendahkan posisi pondok, itu menteror dia agar cepat-cepat mengurus apalah di situ dan sebagainya, sehingga disampaikan kepada majelis hakim tadi, dan kami kaget itu. Dan ini menjadi linier dengan penggunaan ruangan-ruangan di pengadilan ini untuk kegiatan-kegiatan podcast LSM maupun kementerian, kegiatan-kegiatan yang untuk membangun peradilan opini. Itu linier, karena di sini kami sudah laporkan juga kepada ketua pengadilan juga. Praktek-praktek itu sudahlah hentikan, rekayasa itu hentikan. Cukup sampai di Sambo saja ada rekayasa. Setelah itu jangan lagi ada. Itu aja. Disampaikan tadi, jadi di ruang sidang resmi saksi yang kedua menyampaikan tidak nyaman dengan adanya orang, mestinya saksi ini kan tidak diganggu. Siapa Pak? Sosok Yang paling tahu kan karena itu ada di ruangan jaksa yang paling tahu siapa yang boleh masuk di sana. Kami nggak tahu. lihat aja. Kalau untuk intimidasi itu sendiri dilakukan berkala atau sekali Nggak, saja? baru ini muncul. Kan baru saksi fakta kan baru ini. Saksi yang lain kan saksi cerita katanya. Yang dihadirkan pakai baju LPSK segala itu mayoritas cerita katanya dari korban. Kalau ini dia melihat korban langsung diwawancarai. Pak, berarti kalau ada di ruang jaksa berarti kemungkinan orang. Nah, silakan aja siapa yang bermain. Saya nggak tahu, tapi intinya bahwa itu muncul di ruang sidang. Intimidasi itu dilakukan kapan? Tadi. Jadi Saat mereka kan istirahat. menunggu nih ya. Iya tadi. Saat istirahat. Merasa tidak nyaman ya, karena bahasa-bahasa itu bagaimana merendahkan posisi pondok lah. Itu sebagai alumni pondok dia merasa tidak nyaman, seakan mengganggu pikiran dia untuk bersaksi. Padahal dia saksinya saksi JPU loh. Kami kan belum mengajukan saksi, kami juga kaget kesaksiannya. Sosok melakukan intimidasi itu berapa orang? Saya nggak tahu, nanti kan biarkan yang paling tahu kan JPU, karena ada di ruang JPU itu kan. Kok diperbolehkan masuk itu Pak? Saya nggak tahu, kalau kita tahunya di sini. Ketika disuruh memberikan catatan tambahan apa, itulah yang terjadi. Hanya merasakan dia menyampaikan bahwa merasa tidak nyaman dengan adanya seseorang yang mendatangi mereka berdua, kemudian Aduh, gimana Pak? Pak, bentar Pak, sedikit aja Pak, tolong Pak. Pak Firdaus, ya Pak. Gimana Pak? Oke, ada dua saksi yang diminta keterangan hari ini. Ada beberapa keterangan yang tidak bersesuaian. Jadi tidak apa-apa, itu biasa. Karena memang keterangan saksi itu kan di bawah sumpah. Ada ancaman pidana di situ. Keterangan saksi yang memberikan keterangan saksi bohong atau palsu di persidangan ada sanksi pidana 7 tahun. Nanti kami akan pertimbangkan seperti apa nanti. Berarti tadi bisa